wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Astika, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai iman, ihsan, dan Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian iman, ihsan, dan Islam. Dikutip dari suatu hadis, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi SAW, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Dikutip dari hadis riwayat Muslim. Baiklah, di sini saya sudah mengumpulkan 11 pertanyaan dari teman-teman yang saya akan jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengukur keimanan kita. Nah, cara mengukur keimanan kita yaitu dengan cara kita melihat tingkat ibadah kita. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kita menaikkan iman kita yang lagi menurun. Cara menaikkan keimanan kita yang lagi menurun itu yaitu dengan memperbanyak mengingat Allah atau meningkatkan ibadah kita. Pertanyaan yang ketiga yaitu berikan contoh iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul ini contohnya yaitu kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya ataupun ajaran-ajarannya yang telah diajarkan kepada kita sebagai pengikutnya. Pertanyaan yang keempat yaitu apa tanda-tanda iman kita menurun? Tanda-tanda iman kita menurun yaitu seperti malasnya ibadah ataupun kurangnya tingkat ibadah kita dari sebelumnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin ini berarti Islam itu adalah suatu rahmat bagi manusia. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa bentuk kita mengimani kitab Allah? Bentuk kita dalam mengimani kitab Allah itu yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa faktor turunnya keimanan kita? Faktor turunnya keimanan kita yaitu dengan bermalas-malasan ataupun kebodohan, dan kita selalu terbawa dengan hawa nafsu yang tidak baik sehingga kita tidak mengontrolnya, dan masih banyak lagi faktor turunnya keimanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu contoh ihsan. Contoh ihsan ini adalah ketika kekhusyukan kita dalam beribadah, senantiasa takut kepada Allah,
Kita yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan tidak menyekutukan Allah. Pertanyaan selanjutnya yaitu hubungan iman, ihsan, dan Islam. Hubungan ataupun terkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengimani qada dan qadar? Cara kita mengimani qada dan qadar yaitu selalu bersifat husnuzon atas ketentuan Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menjaga keimanan kita? Menjaga keimanan kita adalah dengan cara mengistiqomahkan dalam belajar ataupun beribadah, selalu mengingat Allah, meningkatkan keibadahan kita seperti sholat, baca Al-Quran, zakat, puasa, dan lain-lain. Sekian video saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah like dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.